Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aisumiati dari SMPN 1 Pangalengan akan mempresentasikan sebuah buku yang berjudul Menyelamatkan Buah Hati dari Kejahatan Setan. Di antaranya misalnya gangguan jin, kemudian sihir, dan ain. Dikarang oleh Hasbi Al-Ansori, penerbit Tibia, diterbitkan tahun 2020 dan tebal buku 160 halaman. Di sini saya akan menggunakan metode 5W dan ditambah 1H atau dengan yang sering kita dengar yaitu dengan istilah adik Simba. Apa, di mana, siapa, kapan, mengapa, dan bagaimana. Kita mulai dari yang pertama yaitu apa. Apa sih yang dibicarakan dari buku ini? Yaitu mengenai bagaimana cara kita untuk menjaga balita kita dan juga diri kita dari ain dan juga pengaruh jin. Serta ciri-cirinya apa atau bagaimana, cara mengobatinya bagaimana, dan juga ada kisah nyata yang dialami oleh sekelompok orang atau sebagian orang yang terkena ain dan pengaruh jin bisa sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tadi kita mendengar ada kata ain. Apa itu ain? Ain itu adalah pengaruh mata, yaitu suatu penyakit yang menimpa seseorang yang disebabkan oleh pandangan orang lain terhadapnya karena rasa apa? Rasa kagum dan disertai dengan kedengkian karena pengaruh jiwa yang kecil. Atau bisa disebut juga dengan istilah lain bahwa ain itu adalah pengaruh jiwa. Kemudian yang kedua, siapa saja sih yang bisa terkena ain atau pengaruh jin itu? Manusia, baik itu orang dewasa, anak kecil, bahkan balita sekalipun. Kapan dan di mana? Kapan saja dan di mana saja bisa terkena tanpa mengenal ruang dan waktu. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Atau mengapa hal tersebut bisa terjadi kena ain atau pengaruh jin? Yang pertama, karena jin atau setan itu ingin menyesatkan manusia. Yang kedua, karena balas dendam terhadap keturunan Adam. Berikutnya, karena ada rasa kagum seseorang, baik itu terhadap benda ataupun kepada seseorang, yang tanpa dibarengi dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya, bagaimana ciri-cirinya atau bagaimana cara mengatasinya? Saya akan menjelaskan ciri-ciri yang terkena ain atau pengaruh jin, yaitu misalnya terhadap anak kecil. Cirinya yang pertama itu anak kecil biasanya rewel, suka menangis. Yang kedua, kejang-kejang. Yang ketiga, terdapat tanda kemerahan atau warna kemerahan atau warna kekuning-kuningan bahkan kehitaman di wajahnya. Berikutnya, apabila misalnya dia itu penurut, maka dia itu akan membangkang, disertai dengan badannya kurus serta sakit-sakitan. Itu diantara ciri yang terkena ain atau pengaruh jin yang terkena pada balita. Nah, kemudian bagaimana cara mengobatinya? Yang bisa mengobatinya yang pertama itu dengan cara apa? Dengan cara ruqyah. Baik itu ruqyah untuk diri sendiri maupun ada orang lain yang ahli dalam bidang ruqyah. Nah, kalau misalnya untuk diri sendiri atau penjagaan bisa dengan yang pertama membaca Al-Fatihah, kemudian membaca surat Al-Ikhlas, An-Nas, Al-Falaq, ditiupkan pada telapak tangan, kemudian diusapkan pada wajah, kemudian diusapkan pada seluruh tubuh. Yang kedua, sama membaca Al-Fatihah,
kemudian membaca surat An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, kemudian ditiupkan pada air 3 kali, kemudian air tersebut diminum. Yang ketiga, bisa juga dengan meminum seduhan air bidara. Yang keempat, memutuskan hubungan dengan jin. Biasanya ini akibat oleh adanya perjanjian dari leluhur kita, sehingga anak keturunannya itu terkena pengaruh. Kemudian berikutnya bisa juga mandi dengan air yang di air tersebut sudah ada air daun bidaranya. Kemudian berikutnya banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian minta perbentengan diri dan minta perlindungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Itulah mungkin cara meruqyah untuk diri sendiri, dan masih banyak yang lainnya. Amanat atau pesan dari buku ini, marilah kita jaga diri kita, anak buah hati kita dari gangguan jin atau ain atau pengaruh jin. Dengan cara apa? Dengan cara berzikir, membentengi diri kita, dan minta perlindungan terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan cara berdoa dan dengan cara berzikir. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.